Pengurus Wilayah Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara Jakarta dan sekitarnya bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar aksi vaksinasi selama 4 hari mulai tanggal 4 sampai 8 Oktober tahun 2021 di lapangan Pagoda Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Sumatera Utara. Target masyarakat yang akan divaksinasi Sinovac lebih kurang 10.000 dosis. Dibagi untuk 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Silimakuta, Kecamatan Tapian Dolok dan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon. Kegiatan bakti sosial vaksinasi yang dilaksanakan IKUSU tersebut dihadiri Wakil Bupati Simalungun Zoni Waldi, anggota DPRD Sumut Hajah Hidayah Herlina Gusti, anggota DPRD Simalungun Maraden Sinaga, Wakapolres Simalungun Kompol Evianto SHMH, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo Septriana Tangkari, Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes Dr. Prima Yosepin Hutapea, Dirjen Kementerian Kesehatan Junghas Sitorus, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra Akmal Siregar, Asisten Pemerintahan dan Kesra Albert Saragi, Kadis Kesehatan Dr. Lydia Saragi, Kasapol PP Atnadi Girsang, BPBD Bob Presley Saragi, Camat dan Forkopimcam Girsang Sipangan Bolon, serta Divisi BODT Siswanto Sinaga. Ketua Pengurus Wilayah IKUSU Jakarta dan sekitarnya, Irma Rolop Nainggola menjelaskan, mengingat rendahnya vaksinasi di setiap daerah pariwisata, maka Ikatan Alumni USU terpanggil untuk melakukan vaksinasi. Target kita ada 10.000 dosis. Mudah-mudahan tahun 2021 ini seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dapat tervaksin 100%. Ucap Di Universitas Sumatera Utara, kami dari wilayah Jakarta dan sekitarnya menggagas vaksinasi ini karena melihat bahwa di daerah wisata kita, terutama di Danau Toba, ini masih sangat rendah tingkat vaksinasinya. Kami melihat angka yang masih belum menggembirakan. Jadi dari diskusi kami dengan seluruh alumni melihat sesuatu harus dilakukan untuk membantu masyarakat di wilayah kawasan Danau Toba terutama, karena bagaimanapun masyarakat di sini tergantung sekali kepada sektor pariwisata. Pariwisata itu adalah orang datang. Kalau tidak ada pengunjung yang datang, daerah wisata itu tidak. Jadi kami melihat salah satu cara yang terbaik untuk memulihkan aktivitas di daerah wisata kawasan Danau Toba ini adalah membawa vaksinasi, karena disinilah kami melihat pengunjung akan semakin percaya diri ketika datang ke satu lokasi wisata. Ini akan membantu sekali terhadap perkembangan perekonomian di daerah, terutama kepada masyarakat kita yang sehari-hari sangat tergantung kepada pariwisata. Kami melihat di Simalungun, kawasan Danau Toba ini krusial. Kalau tidak kita lakukan sesuatu, kalau hanya tergantung kepada kekuatan dari lokal, kami yakin akan lambat. Sehingga kami memutuskan untuk datang untuk membantu, meskipun sebenarnya kami belum mempunyai kekuatan yang cukup, tetapi inilah dulu yang bisa kami bantu. Mudah-mudahan saja nanti dalam beberapa waktu yang akan datang, tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, kekurangan untuk vaksin ini bisa segera kita dapatkan. Mudah-mudahan saja kawasan Danau Toba bisa 100% dalam tahun ini, bagaimana diharapkan oleh Bapak Wakil Bupati tadi. Dari kajian Bapak, kenapa masyarakat ini agak enggan untuk melakukan vaksin itu? Kalau di sini saya lihat bukan soal enggan mereka, memang kecepatan kita yang kurang. Saya melihat antusiasme hari ini dari penduduk kita, saya kira luar biasa. Tetapi tentu kan kita kekurangan tenaga. Ini saya lihat sumber daya di situ yang kurang. Kami pilih di Simalungun ini pun kegiatan vaksinasi ini karena itu. Tenaganya tidak banyak. Kalau kita tambah tenaga dari luar, ini ada dari Medan, dari Siantar, Simalungun, kita ajak alumni USU untuk ikut terlibat. Menurut Bapak, seandainya vaksin ini dari rumah ke rumah, door to door, Pak? Bisa saja, tapi kan tetap saja sumber daya manusia kita, vaksinatornya harus banyak. Harus ditambah dari luar. Program pemerintah. Kalau bisa Pak, hari ini vaksinatornya berapa orang? Ini kami ada 6 tim sekarang. 6 tim turun. Di tempat lain ada sekitar segitu juga. Jadi
kami mendatangkan vaksinator dari luar, karena yang ada sekarang di puskesmas kita sedang berjalan juga, tetapi tidak cukup untuk mempercepat. Pelayanan ke puskesmas juga harus kita pertimbangkan. Kita tidak mengganggu layanan puskesmas, tapi kita tambah. Nah, baik Bapak, sedikit ini kawasan destinasi wisata nasional ini untuk daerah Toba, daerah Danau Toba, kira-kira itu kan ada beberapa beberapa kabupaten kota. Apakah ada rencana ke kabupaten lo? Sebenarnya kita punya rencana semuanya kita bantu, tetapi kami juga harus terus terang, kami bukan kelompok yang cukup kuat untuk melakukannya sekaligus. Jadi kami terpaksa kami pilih dulu Simalungun, karena kami lihat Simalungun level dari vaksinasinya masih sangat rendah. Dan ini kunci, ketika masih ada wilayah di sekitar Danau Toba ini masih rendah, pasti orang juga tidak akan tetap. Karena ini wilayah yang cukup ada kesatuan ya. Danau Toba ini kalau di salah satu tempat masih ada yang kurang, tentu orang lain tidak akan masuk kemari. Sementara itu, Dirjen Kementerian Kesehatan melalui Junghas Sitorus mengatakan, kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh IKUSU merupakan ide yang baik dan kesediaan vaksin di Indonesia masih mencukupi. Dari 208 juta penduduk Indonesia, yang sudah divaksinasi 152 juta, berarti sudah lebih 50% sudah divaksin tahap 1 dan 2. Dan harapan Bapak Presiden bulan Oktober tahun 2021, masyarakat bisa tervaksin seluruhnya, ucapnya. Dan kami dari IKUSU dalam hal ini membantu percepatan herd immunity khususnya di Kabupaten Sumatera Utara dengan membawakan 10.000 dosis yang akan terbagi untuk 3 lokasi, yaitu yang pertama di Kota Parapat ini, yang kedua di Seribu Dolok, dan yang ketiga di Sinaksan Tapen Dolok. Acara ini sendiri berlangsung secara simultan, yaitu serentak. Di saat di sini dilakukan pembukaan secara resmi, maka di kedua tempat tersebut sudah dilaksanakan. Harapan kami kepada semua pihak, mohon dukungan doa agar acara boleh berjalan lancar, tidak terjadi kipi yang berat, dan agar herd immunity segera tercapai di Danau Simalungun ini. Ya. Kenapa? Target kita Pak berapa ini Pak? Gimana? Target kita berapa kira-kira yang akan divaksin? 10.000 dosis. Jadi dari penyambung dari Bapak Wakil Bupati tadi, khusus untuk daerah Parapat ini, di mana masih ada 7.000, dari kami sudah terbantu 4.000, tinggal 3.000 lagi. Baik Pak, kalau boleh tahu ini jenis vaksinnya apa ini Pak yang dipakai sekarang saat ini? Yang kita pakai ini adalah Sinovac. Bapak ya. Kalau boleh tahu Pak, ini vaksin ini diperoleh dari mana ini Pak? Ini sumbernya kalau boleh tahu. Semua vaksin berasal dari Kementerian Kesehatan. Untuk ke depan masih ada Pak? Bagaimana? Setelah yang sedang direncanakan. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo Septriana Tangkari memaparkan, vaksinasi Sinovac diperoleh oleh pemerintah dari luar negeri, kemudian disalurkan ke setiap daerah kabupaten kota. Kementerian Kominfo tetap mendukung kegiatan vaksinasi, yang mana ikut diprioritaskan daerah seputar Danau Toba. Jadi kami berharap kerjasama dinas terkait dan pemerintah daerah untuk menggelar vaksinasi tersebut, ungkapnya. Ya teman-teman, jadi memang Kementerian Edukasi dan Informatika sebagai pengampu daripada fungsi GPPA, Government Public Relation, yaitu mendukung seluruh program-program vaksinasi, apalagi saat ini kita bekerjasama dengan CKPN, pada saat vaksin itu datang dari negara luar, baik itu Amerika, bantu dari Amerika, Italia, Singapura maupun Perancis, itu Kominfo langsung menyampaikan kepada seluruh media. Harapan kita saat ini karena DSP itu ada 5 destinasi super prioritas dan harapan kita Danau Toba adalah hal yang masuk ke dalam DSP tersebut. Jadi kita berharap kalau Pak Luhut bilang ini harus bisa dilakukan untuk 80% dan sudah kita laksanakan semua. Jadi daerah-daerah Danau Toba, Labuan Bajo itu tanggal 6 besok Pak ada 50.000.
Nah, itu kita lakukan juga. Jadi Kominfo juga mengawal teman-teman yang ada di Labuan Bajo, termasuk juga teman-teman daerah Likupang dan Likupang dan satu lagi itu Borobudur dan yang lainnya. Jadi saya rasa ini adalah bagaimana Kominfo bergerak bersama dengan seluruh kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk bisa melakukan proses vaksinasi ini biar cepat. Bu, untuk menangkal informasi terkait karena kita sudah vaksin misalnya, tapi berkurang umur 10 tahun dan hal-hal lain, berita hoax seperti apa dari Kominfo kita, Bu? Ya, baik Pak. Kalau berita hoax dari Kominfo itu Pak memang setiap hari ada. Jadi contoh, kita punya 4.365 berita hoax yang akan disebar melalui media sosial saja. Itu untuk Facebook tuh 3.550 sekian. Kemudian habis Facebook tuh biasanya tuh IG itu ada 500 sekian. Sampai ke TikTok pun juga ada. Jadi itulah orang-orang yang memberikan konsen bahwa berita-berita bohong itu disebarkan. Tapi saya rasa saat ini masyarakat Indonesia cukup pintar, cukup cerdas, dan bahwa dengan adanya vaksin ini melindungi diri kita, keluarga kita untuk memberikan imunitas diri kita. Tapi bukan sebagai obat. Ini yang harus kita pahami pada seluruh rakyat Indonesia bahwa vaksin adalah untuk menjaga imunitas diri kita, menjaga kekuatan tubuh kita supaya kita bisa meningkatkan diri kita, meningkatkan ekonomi rakyat kita, khususnya bangsa dan negara kita. Begitu. Oke. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Sementara itu, Wakil Bupati Simalungun Zoni Waldi mengucapkan terima kasih kepada IKUSU atas diselenggarakan kegiatan vaksinasi Kabupaten Simalungun. Target vaksinasi di Kabupaten Simalungun 13.600 per hari, yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan vaksinasi tersebut telah dilakukan di setiap nagori, tegas Wakil Bupati. Target 13.600 satu hari. Itu dilaksanakan oleh RSUD kita, kemudian puskesmas kita. Ada yang sudah masuk dia ke desa, tapi di desa, bukan ke rumah tangga. Kalau rumah tangga per rumah tangga itu nggak bisa dilaksanakan karena keterbatasan tadi SDM-nya. Karena ini harus ada yang menerima datanya, kemudian ada yang nyuntiknya, kemudian ada langsung yang laporkan. Langsung online dia. Jadi demikian. Jadi disimultan. Ini alhamdulillah kita dibantu oleh tenaga dari USU ya. Baik, itu kan sangat membantu kita. Bayangkan 4.000. Ya, 4.000, kita tinggal 3.060 lagi. Sisanya, bulan ini harus tuntas. D1-nya 100% di sini. Pak Jes dan teman-teman tolong ini dikawal. Ya, Ibu dari Kementerian. Kita penduduk kita 1 juta lebih, ya kan? Nah, yang lain penduduknya ada yang 250.000 orang jiwa. Nah, vaksin yang diterima tetap sama. Nah, di situ enggak berdasarkan persentase jumlah penduduk selama ini. Itu kita rasakan. Kalau antusiasnya masyarakat sekarang sudah tinggi. Awal-awal dulu orang tak mau. Nah, sekarang orang sudah nyerang. Maka kita bagi, bahkan undangan per jamnya dibedakan. Itu tebak sekarang. Demikian laporan Heri Silalahi dari Kota Wisata Parapat Kabupaten Simalungun.